Oke guys, balik lagi bersama gua, Pinkman. Dan kali ini kita bakal masuk ke segmen sebelum lo tidur. Gua bakalan ceritain film dulu. Oke, langsung aja. Selamat datang di Bagota. Oke, jadi gue jelasin dulu nih sebelum masuk ke filmnya. Jadi di tahun 1997, Korea Selatan lagi ngalamin krisis IMF atau krisis moneter. Apa itu krisis moneter? Nih, bisa kalian baca sendiri. Ama ini penyebabnya. Oke lanjut. Ini peran utamanya, namanya Cookie. Cookie sama ortunya pindah ke Bagota gara-gara krisis IMF tadi. Niatnya, mereka bentar doang di Bagota sampai visanya beres, terus pindah ke Amerika. Pas di lampu merah, ada orang sus di samping mobilnya. Jadi, ayahnya Cookie langsung ngunci pintu mobil. Tapi itu percuma, soalnya orang itu langsung... Cookie ngejar pencuri itu, tapi nggak kekejar. Ayahnya Cookie datang ke tempat teman seperjuangannya waktu jadi tentara buat minta bantuan. Nama temannya ini Tuan Pak. Tuan Pak juga bilang ke Cookie, jangan pernah ngejar pencuri di Kolombia, nanti bisa kena masalah. Orang-orang Korea yang ada di San Andreas itu ngejual baju dari pasar Pyeonghwa. Tapi buat dapetin barang cepet harus kenal sama orang bea cukai yang korup. Tuan Pak yang ngatur semua karena mertuanya di sana. Jadi kalau mau impor dari Korea jangan macem-macem sama dia. Habis itu Tuan Pak minta istrinya buat ngasih kerjaan ke temannya ini. Istrinya nggak mau soalnya temannya ketuaan. Dia malah lebih tertarik ke Cookie. Akhirnya Cookie pun mulai gawe. Pas bosnya minta bawain barang jualannya 10 lagi, tiba-tiba ada suara tembakan yang ngebuat dia kaget. Dan ternyata itu cuma pencuri. Terus ibunya Cookie kerja di pabrik penjahitan. Ama ayahnya juga yang buka pabrik kecil dan banyak utang. Terus orang ini keponakannya Tuan Pak yang namanya Pak Ji-hwan heran kenapa harus nambah konvoy. Padahal daerah yang dilewatin itu bukan daerah pemberontak. Pengawal bersenjata juga mahal dan belum tentu ada yang mau. Gimana juga Suyong jago ngeles, jadi harus ada yang ngawasin. Tuan Pak malah nyuruh Ji-hwan sendiri yang pergi kalau gregetan. Katanya mau pemberontak atau bea cukai, Ji-hwan pasti bisa ngadepin. Ji-hwan langsung ngejelasin maksudnya kalau Tuan Pak itu butuh orang yang beneran bisa dipercaya. To push me. So you know who I am? Gara-gara ngeliat itu, Tuan Pak ngebayarin utang ayahnya Cookie. Habis itu, mereka jalan bareng sambil basa-basi gitulah ya. Di tengah jalan, Tuan Pak ketemu partner bisnisnya, namanya Alejandro. Dia itu ketua asosiasi pedagang Kolombia. Tuan Pak lanjut cerita lagi, kalau dulu itu, pas dia awal ngebuka lapak di situ, orang-orang manggil dia itu dengan sebutan La Cucaracha, yang artinya kecoa. Ama dia juga bilang, kalau Cookie ini berbeda dari orang Korea lainnya yang ada di sini. Maksudnya, Cookie ini orang yang bisa dipercaya sama gigi. Besoknya, dia mulai kerja. Dipasangin nama nih orang yang namanya Miguel. Pas udah sampai, orang ini yang namanya Suyong kesel. Soalnya Tuan Pak gak percaya sama dia sampai ngirim Cookie. Jadi Suyong ini peran yang penting buat ngebantu proses impor barang dari Korea ke Kolombia. Petugas ini minta dokumen resminya ke Suyong. Akhirnya, Suyong terpaksa nyuruh Miguel buat nunggu sejam. Soalnya petugas tadi itu orang yang nasionalis. Pas lagi nunggu, petugas bea cukai tiba-tiba datang. Miguel nyuruh Cookie buat diem aja biar dia yang ngadepin petugasnya. Petugasnya langsung ngecek barang sama nyuruh Cookie keluar dari truk. Gara-gara situasinya gitu, Cookie terpaksa kabur bawa truknya. Sebelum kabur lagi, dia sempetin ambil barang sisanya buat dibawa kabur. Tapi itu percuma, soalnya dia tetap ketangkep. Suyong langsung ngebebasin Cookie. Habis itu, di acara dinner, ada orang ini yang namanya Dr. Hong. Dia itu ahli akupuntur, tapi penghasilannya dari penyelundupan zamrud. Terus, Pak Ji-hwan bilang ke temen-temennya kalau pamannya itu suka sama Cookie. Sama dia juga diajak Suyong buat masuk ke kampusnya. Pas lagi itu, tiba-tiba Pak Ji-hwan datang sambil bilang ke Suyong buat ngejaga temen-temennya biar nggak ngebuat masalah pas lagi mabuk di klubnya. Suyong juga kesel, gara-gara Pak Ji-hwan ngirim Cookie cuma karena Pak Ji-hwan gak percaya sama dia. Mereka pun ribut, tapi Tuan Pak datang buat ngeberhentiin mereka. Tuan Pak bilang ke Cookie kalau di Kolombia itu ada yang namanya zona 1 sampai zona 6. Di mana zona 1 itu tempatnya orang-orang kayak Cookie dan zona 6 itu tempat orang-orang kaya kayak dirinya. Tapi kalau mau naik sampai zona 6, Cookie butuh sesuatu yang beda, bukan cuma kerja keras. Besoknya, Cookie mulai ngelakuin aktivitas kayak biasanya. What did you do?
Terus orang ini yang namanya Jae-ung ngajakin Cookie buat ikut gabung ke bisnis dia. Cookie cuma jawab apa bisa berhasil tanpa Tuan Pak. Jae-ung bilang lagi kalau mereka pasti bisa tanpa Tuan Pak. Ama sebenarnya kalau ini tuh rencananya Suyong. Terus pas temennya Suyong lagi party, tiba-tiba dia diganggu sama nih orang. Tapi pas temennya Suyong ngebales, nih orang gak terima dan akhirnya ribut. Fuck out of my way! Fucking asshole! Suyong datang sambil nanya, ada keributan apa ini? Park Ji-won langsung nyuruh Suyong buat nanya langsung ke si pembuat onar. Habis itu, orang-orangnya Park Ji-won diinterogasi sama Tuan Pak. Di tempat lain, orang ini nanya ke Suyong, apa Suyong seriusan bakal ngejual jaket puffer di negara ini yang musim semi abadi? Jadi, mana bisa laku? Suyong bilang kalau di Gerun itu dingin pas malam hari. Ama dia juga bilang kalau Tuan Pak itu cuma sekedar jual barang. Tapi kalau dia itu ngejual value. Jadi ini pasti sukses. Terus dia kesel sama Jae-ung yang masalah nodogin pistol di klub party. Ama dia juga berharap kalau teman-temannya itu mirip si Cookie. Cookie datang karena disuruh Tuan Pak buat ngembaliin pistol ke Suyong. Suyong nyuruh Cookie buat minum apa ini namanya. Amanannya juga apa Cookie percaya Tuan Pak. Dia juga ngasih tahu kalau dia nggak pernah dengar ada bawaannya Tuan Pak yang berakhir sukses. Tuan Pak itu cuma ngasih kepercayaan terus dimanfaatin, kalau udah nggak berguna dibuang. Terus adegan pindah ke Park Ji-won yang nanya ke Tuan Pak apa alasannya dia ngirim Cookie ke Suyong. Tuan Pak jawab kalau Cookie harus diuji. Soalnya Suyong juga bakal masukin barangnya ke Bagota. Jadi siapa yang bakal Cookie ikutin? Jadi lo nggak percaya sama dia? Ya enggak lah. Abis itu Cookie nelfon Tuan Pak buat ngasih tahu kalau dia udah ngasih pistolnya ke Suyong. Ama ngasih tahu juga kalau Suyong nanya ke Cookie apa Cookie percaya Tuan Pak. Tentu aja Cookie jawab kalau dia percaya. Besoknya pas pengantaran barang, Tuan Pak nyuruh Cookie buat bawa truk yang isinya kotak berlebar oranye. Soalnya isi dalam kotak itu barangnya Suyong. Tapi pas Cookie udah bawa truk yang isinya kotak berlebar oranye, ternyata Tuan Pak diem-diem nyuruh Miguel buat bawa barang aslinya yang berlebar biru. Terus pas Tuan Pak ngebuka kotaknya, dia ketipu. Ternyata semuanya udah dirancang sama Cookie. Ama dia juga ternyata dengar pas Tuan Pak bilang kalau dia nggak percaya sama Cookie. Bisnis mereka pun sukses sampai ngebuat orang ini juga ikutan jualan jaket puffer tapi kualitasnya jelek. Suyong juga ngebagi mayoritas sahamnya ke Tuan Pak. Jadi Tuan Pak gak ada alasan buat nolak tawaran itu. Dan mereka pun berhasil sampai Cookie kebeli rumah di zona 3. Suyong tiba-tiba ngasih jam tangannya ke Cookie, terus Cookie nanya, kenapa Suyong gak balik ke Korea? Suyong ngasih tahu kalau dia balik ke Korea, dia bakal jadi pecundang di sana. Lagian juga dia punya mimpi, yaitu ngebangun mall keren di Kolombia. Terus adegan pindah ke Alejandro yang ngebujuk orang ini, namanya Carlos. Oke, jadi si Carlos ini orang dari Bea Cukai. Dia ngebujuk Carlos buat ngambil tindakan sebelum orang-orang Korea ngambil alih pasar. Carlos gak peduli, malahan menurut dia, Alejandro ngefitnah orang. Padahal Alejandro pun sama-sama penyelundup. Akhirnya Alejandro nyogok Carlos. Dan Carlos pun oke. Suyong mau ngasih minuman buat para petugas ini, tapi Suyong udah nggak boleh lewat lagi. Dia bingung ama coba buat nego lagi. Tapi tiba-tiba anyway, gue baru tahu kalau ada hujan es. Park Ji-won heran kenapa Carlos berubah. Ama nanya ke Suyong apa dia tahu sesuatu. Tapi Suyong langsung ngegas bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Ama ngingetin juga kalau barangnya juga disita 2 kontainer. Mereka pun ribut sampai Tuan Pak ngebetak mereka buat diam dan cuma yang punya ide yang boleh ngomong. Jae-ung punya saran yaitu buat ambil barang selundupan di Cucuta yang ada di Venezuela. Park Ji-won setuju tapi Suyong ragu. Soalnya tempat itu penuh pemberontak. Tiba-tiba Cookie berdiri ngejuin diri buat ke sana. Habis itu Cookie ngasih tahu ke Suyong alasan dia ngejuin diri itu karena dia juga kehilangan 200 juta won. Tuan Pak juga nyiapin uangnya buat Cookie berangkat ke Cucuta. Besoknya pas Cookie lagi nyantai di kamarnya, tiba-tiba dia dengar sesuatu dari luar. Cookie langsung mau nyamperin maknya, tapi ternyata itu ulah ayahnya. Ayahnya nodongin pistol buat ngambil uang dari Cookie. Ayahnya ngambil uang Cookie, tapi Cookie coba buat rebut lagi. Put it down! Ayahnya berhasil kabur dan Cookie pun ngejar ayahnya. Cookie langsung nyamperin ayahnya, tapi ternyata ayahnya udah ketembak. Besoknya, pas di upacara kematian ayahnya, Suyong bilang, nih buat lo, ama pergi yang jauh.
Enggak, toko gua kan di sini. Terserah. Bea Cukai asu nyerahin semua barang ke Alejandro. Hah? Lo ngomong apa? Akhirnya Jaeung ngasih tahu Cookie kalau barang mereka yang disita dikasih ke Alejandro. Cookie langsung OTW ke gudangnya Alejandro buat ambil barang. Tapi orang ini nggak percaya. Cookie nyogok orang ini pakai rokok dan orang ini pun oke. Tapi pas orang ini nyadar kalau Cookie cuma sendirian, akhirnya mereka pun berantem dan Miguel pun datang. Terus Jaeung khawatir sama Cookie, tapi Soyoung bilang kalau Jaeung nggak perlu khawatir. Lagian juga Cookie nggak satu alma mater sama mereka. Alejandro nuduh Tuan Pak kalau Tuan Pak itu nyuruh bawahannya buat ngerampok gudangnya Alejandro. Tapi Tuan Pak bilang kalau itu bukan ulahnya. Cookie yang lagi teleponan di mobil tiba-tiba diikuti sama nih orang. Mereka pun kejar-kejaran. Dan akhirnya ke pojok. Terus Alejandro bilang kalau mau hubungan mereka baik lagi, serahin Cookie ke dia. Dan Tuan Park pun oke. Tapi pas Cookie datang, Cookie bilang ke Alejandro kalau pembunuh bayarannya dia bayar 2 kali lipat. Tuan Park nanya, kenapa Cookie ngelakuin itu? Cookie jawab kalau dia harus ke zona 6. Cookie bisa bebas dari penjara karena bantuan dari Jaeung yang nego sama Carlos. Nos vemos, amigo. Recibir dineros de parte de los contrabandistas para exonerar. Pak Jiwon kesel soal UU anti penyelundupan yang menurutnya bullshit. Cookie nyuruh Pak Jiwon tenang, sama Jaeung juga bilang kalau Bea Cukai bakal ngacak-ngacak pasar. Terus Soyoung datang sambil nanya soal perjalanan Cookie ke Seoul. Tapi Jiwon langsung ngegas sambil bilang reformasi itu cuma angin lalu. Cookie nggak setuju sama bilang kalau produk Tiongkok itu lebih murah. Jadi mereka juga harus ikut berubah. Soyoung sadar kalau aturan ini sebenarnya buat ngusir orang Korea dari San Andreas itu. Dia ngasih tahu Jaeung kalau situasi sama Carlos sudah beda, duit yang keluar bakal lebih gede. Cookie nyuruh Soyoung buat ngelakuin sewajarnya aja, sama ngingetin kalau keputusannya ada di dia. Gudangnya Soyoung digeledah sama Bea Cukai dan orang-orang Korea lainnya pada demo. Cookie coba ngebujuk mereka buat berhenti, tapi itu percuma. Terus Tuan Pak ngasih tahu ke Cookie kalau dia ragu masalah ini bisa selesai cuma dengan sekotak kue atau apel. Cookie nggak mau basa-basi dan langsung nyuruh Tuan Pak buat bikin janji temu. Terus Soyoung ngingetin Cookie kalau sekarang Cookie yang jadi ketua dan semua kerugian bakal ditanggung sama dia. Jadi Soyoung nyaranin Cookie buat keluar aja dari pasar. Tapi Cookie langsung ngegas ngingetin kalau dulu Soyoung sendiri yang mau bangun mall super keren. Ama bilang juga kalau itu mimpi mereka berdua. 우리 Soyoung bilang kalau itu mimpi dia, bukan mimpi mereka. Terus di pertemuan ini, Cookie bilang ke teman-temannya kalau jalur penyelundupan bakal ditutup. Dan di pertokoan yang baru nanti, cuma bakal nerima barang yang legal. Pak Jiwon langsung ngamuk, ngerasa kalau Cookie nggak ngerti hidup mereka di sini. Cookie janji bakal tanggung kompensasi kalau ada kerugian. Tapi Jiwon langsung ngegas sambil bilang kalau masalahnya bakal terus berulang. Sama mereka juga mau bikin asosiasi baru. Di sini, Pak Jiwon, Soyoung, sama teman-temannya ngerencanain sesuatu. Terus besoknya, pas Cookie mau naik mobil, tiba-tiba gara-gara kejadian itu, mereka semua pada kabur. Ama kebongkar juga kalau ternyata pelakunya itu Soyoung. Di mobil, Tuan Pak ngasih tahu Cookie kalau Cookie nggak usah khawatir lagi. Soalnya mobil itu udah anti peluru. Ama bilang juga kalau dia bakal bantu Cookie sebisa mungkin. Terus Soyoung datang ke tempat Dr. Hong buat beli zamrud sebelum dia pergi. Abis itu Cookie nelfon Soyoung buat ngasih tahu kalau dia tahu Soyoung bukan pelakunya, tapi dia sendiri pelakunya. Jadi dia bakal ngebuat orang yang mau ngebunuh dia itu nggak bisa maju lagi. Soyoung langsung marah-marah, tapi tiba-tiba Dr. Hong nusuk Soyoung pakai jarum akupuntur. Terus Tuan Pak bilang kalau dia nggak nyangka Cookie bisa sampai ke zona 6. Mereka ngubur ini apa ya? Entah mayat atau apapun itulah. Di mobil, Cookie nanya, kenapa Tuan Pak dipanggil kecoa? Tuan Pak jawab kalau dia diremehin karena badannya kecil, apalagi dia itu dari Asia Timur. Cookie ngasih tahu Tuan Pak kalau kecoa itu makhluk yang paling lama bertahan hidup di dunia ini. Habis itu, mereka berhenti soalnya Tuan Pak mau pipis. Pas Tuan Pak lagi pipis, tiba-tiba Tuan Pak bilang ke orang itu kalau kaca mobilnya anti peluru, jadi gak bakal bisa. Sama dia juga ngasih tahu Cookie lewat telepon kalau Cookie itu beda dari ayahnya dan orang Korea lainnya. Sama dia juga nyuruh Cookie buat nyapa ke putranya Alejandro.
Akhirnya Cookie ngasih tembakan terakhir sama ngeliat pemandangan. Dan filmnya kelar. Oke lah, itulah film dari Bagota ya. Film terbaru dari Korea ya, movie gitu. Nah, film Bagota nih kalau menurut gua ya lumayan lah ya, tentang ekonomi gitulah, sama perdagangan pasar gelap gitulah istilahnya mah. Ya penyelundupan gitu. Sebenarnya gua juga nggak begitu paham ya sama tentang bea cukai dan kehidupan penyelundupan gitulah ya. Nah, oke lah. Mungkin kayaknya untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari gua tentunya. Oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.